Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Jevilia Kontapare. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi dan fungsinya masing-masing. Nah, alat yang pertama yaitu barometer, digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Nah, cara penggunaannya yaitu jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Kelemahan alat ini sendiri yaitu hanya bisa digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca, kemudian tidak mudah dipindahkan dan sedikit sulit untuk dibaca. Alat yang kedua yaitu anemometer. Fungsi dari alat pengukur kecepatan ini yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Yaitu anemometer. Anemometer yaitu alat pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya yaitu meter per detik atau kilometer per jam. Kelemahan alat ini, agar alat bekerja efektif antara alat dan benda-benda sekitar diberi jarak yang cukup jauh, dan untuk memperoleh data yang matang harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu hygrometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kelembapan. Satuannya yaitu Celsius. Yang ketiga yaitu hygrometer. Fungsinya untuk mengukur kelembaban udara yang relatif. Satuannya yaitu Celsius atau Fahrenheit. Cara penggunaannya itu, hygrometer terdapat dua skala yang satuannya menunjukkan kelembaban dan satuannya menunjukkan temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian, tunggu dan baca skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Kelemahan alat ini yaitu pada saat pengukuran dengan hygrometer, selama pembacaan harus diberi aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan secari kertas atau kipas, sedangkan pada kling alat harus diputar. Yang keempat yaitu termometer bola basah. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Satuannya itu derajat Celcius dan kelembaban udaranya dalam bentuk persen. Cara penggunaan alat ini yaitu suhu diukur dengan menggunakan termometer, dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Kelemahannya yaitu harga air raksa mahal, kemudian air raksa dikenal dengan zat keras sehingga cukup berbahaya bila tidak digunakan dengan hati-hati. Kelima yaitu termometer belak kering. Fungsinya yaitu untuk pengukur suhu udara dan kelembaban udara yang menunjukkan suhu udara. Satuannya yaitu Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Cara penggunaan alat ini yaitu air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Kelemahan dari termometer bola kering yaitu jika kita ingin mengukur suhu udara dengan termometer basah, maka terjadi perpindahan kalor dari udara ke buih termometer. Yang keenam yaitu barometer. Fungsinya yaitu untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuan alat barometer yaitu milibar. Cara penggunaannya yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udara. Kelemahan alat ini yaitu untuk mengaplikasikannya harus menghubungkan beberapa kapsul atau sel aneroid
dengan sebuah pena untuk membuat track dan khusus hanya untuk merekam data. Yang ketujuh yaitu panci penguapan. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Satuannya itu milimeter. Cara penggunaan yang terakhir yaitu ambrometer. Fungsinya yaitu digunakan dalam pengukur curah hujan. Satuannya adalah milimeter. Nah, penggunaan alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas, pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak, baik naik maupun turun, sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. Nah, kelemahan dari alat ini yaitu harus dipasang dengan ketinggian 120 cm, sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut, dan alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dari alat-alat meteorologi dan klimatologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.